Baik, Bapak-Bapak, kita akan mendengar firman Tuhan secara khusus. Tema kita malam ini ialah ada celah di daun pintu, dan hakikat celah di daun pintu ialah diampuni dan mengampuni. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang panggilan pria sebagai seorang imam. Imam bukanlah sebuah tugas, karena tugas biasanya ada masa baktinya, ada periodenya. Dia juga bukan sebuah kewajiban, karena kalau ada kewajiban pasti ada haknya. Tetapi imam adalah sebuah panggilan khusus yang ditetapkan Allah. Karena imam itu hakikatnya berdiri di antara gereja, berdiri di antara gereja dengan Tuhan, berdiri di antara keluarganya dengan Tuhan, berdiri di antara bangsanya dengan Tuhan. Dan itulah panggilan seorang pria. Nah, malam ini kita mendengar kebenaran firman. Rasul Paulus menasihati Timotius supaya Timotius menyampaikannya kepada jemaat, kepada orang-orang percaya. Nah, Rasul Paulus menggunakan prinsip sebagai seorang rasul yang ditetapkan Allah, dan dia menemukan bahwa ternyata pria tidak hanya dipanggil untuk percaya, tapi pria juga dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Dan untuk menjadi murid Kristus, dia mesti mempraktekkan gaya hidup gurunya, yaitu Kristus. 1 Timotius 2 ayat 8 berkata, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Perhatikan prinsipnya, pria berdoa di mana-mana. Kenapa harus di mana-mana? Karena pria itu sumber. Sumbernya pria ialah Kristus. Maka dimanapun pria itu berada, dia selalu menyentuh sumbernya. Dan ketika dia sentuh sumbernya, pasti berkat akan tercurah. Kenapa? Karena sumbernya adalah Kristus, yang adalah kehidupan itu sendiri. Di mana-mana. Tetapi Bapak, dia memberi syarat yang sangat tegas. Karena dia menyentuh sumbernya, maka syaratnya ialah tangan yang diangkat itu harus tangan yang suci. Tangan suci artinya dia tidak menyentuh hal-hal yang bertentangan dengan sumbernya. Kalau kita pelajari di sesi 2, 5 dosa yang dilakukan orang Israel dan yang juga dilakukan oleh banyak pria. Itu yang disebut tangan yang tidak pantas diangkat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu suci dan mulia, dan karena itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang kedua, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, tanpa marah dan tanpa perselisihan sebenarnya adalah problem-problem emosi pria. Problem-problem emosi itu, Bapak, saudara-saudara, ya, kita temukan dalam Alkitab. Ternyata manusia pada hakikatnya, ya, karena saya bicara dengan pria,
Pada hakikatnya pria itu punya 3 akar. Dan semuanya ada tertulis di Alkitab. Yang pertama, akar pahit. Janganlah seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan timbul akar yang pahit. Kenapa orang bisa jauh dari kasih karunia Allah? Karena dia belum mempersembahkan hidupnya, dan akibatnya muncul akar yang pahit. Yang kedua, akar cinta uang. 1 Timotius 6:10. Dan yang ketiga, akar kenajisan. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, untuk mengerti bagaimana kita menolong diri kita, bagaimana kita menolong pria-pria lain, bagaimana kita menolong keluarga-keluarga kita, saya membuat ilustrasinya dengan melihat bagaimana cara supaya akar-akar ini yang kemudian memicu problem-problem emosi itu harus diakhiri. Saya ibaratkan manusia itu ibarat sebuah pohon. Ya, yang warna hijau itu ibaratnya adalah daun-daun, daun pohonnya. Yang merah-merah ini adalah buahnya. Lalu yang ini batangnya dan akarnya. Nah, mari kita perhatikan apa yang salah dalam pelayanan di gereja, apa yang salah dalam pelayanan kepriaan, atau kurang lengkap, kurang sempurna. Perhatikan, gereja seringkali hanya menyelesaikan buah. Ibaratnya itu, kalau ada pohon yang jahat dan buahnya jahat, kita sering sekali hanya mengurusi buah, tapi kita nggak perhatikan akarnya. Ya, perhatikan ada percabulan, ada penampilan, ya, utamakan penampilan, ada gosip, fitnah, ada dendam. Sebenarnya itu hanyalah buah. Kita sering sekali tertarik menyelesaikan buah dan tidak pernah menyelesaikan masalah. Persoalannya adalah karena kecemaran, ada kerusuhan, ada amarah, dan ada pemberontakan. Dan ternyata ada juga minder, dan yang ternyata akar persoalannya, karakternya adalah karena akar pahit. Ibrani 12 ayat 15 dan 16. Saya ingin baca ayat ini buat saudara-saudara. Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau begitu dendam dengan adiknya Yakub. Jadi ini Bapak-bapak, kalau kita ingin untuk membereskan problem-problem emosi kita, maka jangan fokus pada buah. Jangan juga fokus pada batangnya, tapi akarnya harus dicabut. Dan malam ini saya berdoa, sekalipun kita pernah mengalami camp-camp sebelumnya, retreat, doa-doa, tapi kalau ini masih ada dalam diri kita, maka kita harus cabut akar ini. Karena kalau Anda tidak cabut akarnya, saudara hanya mengambil buahnya, memangkas cabangnya atau memotong batangnya, akarnya tidak akan pernah mati. Yang kedua, orang yang tidak jujur
hutang, bohong, takut, khawatir, iri hati, rasa tidak aman, akarnya ialah cinta uang. Saya baca ayatnya dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jangan kita konseling orang berbohong. Jangan konseling orang yang tidak jujur, sekedar konseling, tapi mesti dicari tahu ternyata harus cabut akar. Yang ketiga, ya, ada kebiasaan buruk, merokok, ya, minum mabuk, berjudi, ya, hidup dalam kebebasan daging, ya, suka berdebat dengan pemimpin, berdebat dengan orang tua, ya, berdebatnya itu tidak berkualitas, lebih banyak membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Akarnya penyebabnya karena rasa bersalah. Biasa orang bersalah suka sekali untuk berdebat membenarkan diri. Selalu ada saja alasan untuk membenarkan diri. Kadang-kadang frustrasi, ya, putus asa. Nah, akarnya ialah akar kenajisan. Saya ingin baca Titus 1 ayat 15 dan 16. Bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi Bapak-bapak perhatikan, ya, dan semua akar itu dia termuat atau penyebab utamanya ialah akar kesombongan. Alkitab berkata Tuhan membenci orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudara-saudara, Bapak-bapak, sebelum kita lanjut poin-poin berikutnya, saya berdoa supaya dengan jujur, tulus, ikhlas di hadapan Tuhan, saudara periksa diri saudara malam ini. Kira-kira ada di wilayah mana? Apakah di akar pahitnya? Apakah akar cinta uangnya, atau apakah akar kenajisan? Lalu mengaku, lalu kita saudara akan didoakan. Pak, boleh? Saya lanjutkan. Kita perhatikan, dan karena itu kita belajar bersama bahwa ternyata kepahitan adalah celah masuknya dosa. Ingat saudara-saudara, iblis itu selalu mencari yang namanya tumit Achilles atau titik kritis pada setiap orang. Dan ketika seorang pria hidup dalam kepahitan, itulah celah masuknya dosa. Ayat ini membuktikannya dalam Kejadian 4 ayat 6-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau,
tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, Bapak, perhatikan ayat-ayat ini. Ya. Ternyata Kain adalah anak sulung dari Adam. Dan waktu Hawa melahirkan Kain, Hawa mengucapkan sebuah kalimat yang sangat mulia. Ya. Dia menyebut Kain sebagai seorang bahasa Ibraninya Ish, artinya nobleman, pria mulia, pria sejati. Kenapa Hawa mengucapkan ketika dia melahirkan Kain, dia berkata Kain adalah seorang pria sejati. Ya. Aku telah mendapatkan seorang pria yang luar biasa. Perhatikan dalam Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, kata mendapatkan seorang laki-laki itu bahasa aslinya pria mulia, pria yang sejati, pria yang dahsyat. Itu doa ibunya. Kenapa? Karena 1 tahun sebelumnya, kalau ikut urutan kelahiran seorang bayi umur 9 bulan, ada seorang pria yang mengkhianati istrinya di Taman Eden itu. Ketika mereka jatuh dalam dosa, gara-gara Adam yang tidak mau menyampaikan kebenaran atau mengabaikan kebenaran, dan ketika Tuhan minta pertanggungjawaban, Adam menyalahkan istrinya. Perempuan yang kau tempatkan. Bukan hanya Adam menyalahkan istrinya, tapi Adam justru menyalahkan Tuhan. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang memberi aku makan. Lempar tanggung jawab. Dan ketika Kain lahir, Hawa berkata, aku telah mendapatkan seorang pria mulia, pria sejati. Tetapi hukum gravitasi berlaku. Like son, like father. Kain ternyata mengulangi apa yang dikerjakan oleh ayahnya. Hanya gara-gara persembahan. Persembahan adiknya. Habel, persembahannya diterima Tuhan. Bukan oleh karena Habel itu mempersembahkan hewan ternak. Bukan. Kain persembahannya ditolak bukan karena dia persembahkan hasil pertanian. Bukan. Tapi Kain mempersembahkan sisa-sisa yang tidak berkualitas. Sementara Habel mempersembahkan yang berkualitas, bahkan hidup. Hewan-hewan yang hidup, yang dibakar untuk Tuhan. Lalu Kain menjadi panas hati dan muka muram. Orang panas hati biasanya selalu ingin untuk membalas. Dan karena itu, firman Tuhan datang kepada Kain. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Selalu ada sapaan firman Allah. Dalam keadaan pria macam apapun, dengar saya beritahu saudara-saudara, buka hatimu, buka telingamu, buka matamu, bahwa ketika Anda berada pada situasi-situasi yang sangat kritis, firman Tuhan menyapa kita. Ketika Adam bersembunyi, Tuhan cari dia, Tuhan tidak buang. Adam, di manakah engkau? Tuhan mau Adam keluar dari tempat persembunyian. Ketika Kain marah-marah, Kain panas hati,
firman Tuhan datang menyapa dia. Mengapa mukamu muram? Selalu ada ruang yang Tuhan sediakan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ternyata panas hati Kain jauh lebih hebat dari sapaan ibunya, Is, pria mulia. Dan itulah pilihan Kain. Ya, kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang ada di luar diri kita, tapi kita bisa mengontrol hati kita. Ada hal-hal yang disebut uncontrollable, tidak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol lahir laki-laki atau perempuan. Kita nggak bisa kontrol matahari terbit dari mana, terbenam di mana. Kita nggak bisa kontrol suku dari mana, tapi kita bisa kontrol respons kita. Dan Adam memilih untuk merespons dengan buruk. Karena itu, saudara-saudara, dalam prinsip macam begini, selalu ada jalan keluar. Pria ditawarkan jalan keluar. Yaitu apa? Tutup celah itu. Kenapa celah itu mesti ditutup? Karena celah itu adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh iblis. Ingat ketika Yesus dalam masa pencobaan di padang gurun, Alkitab menyebutkan ketika selesai masa pencobaan, Yesus menang. Iblisnya itu dia cuma mundur. Dan ayat berikutnya dia berkata dia menunggu waktu yang tepat. Bahkan di 1 Petrus 5 ayat 7-8, iblis bagaikan singa yang berjalan berkeliling mengaum sambil mencari mangsanya dan dapat ditelannya. Karena itu firman Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, karena itu saudara-saudara, prinsip menutup celah itu ada dua yang kita pelajari menurut Ed Cole. Yang pertama, seorang pria harus diampuni. Dan yang kedua, seorang pria harus mengampuni. Mari kita perhatikan yang pertama, seorang pria yang diampuni. Bagaimana saya diampuni kalau saya tidak mengaku siapa saya? Pria diampuni artinya dia mengaku bersalah. Supaya dia mendapatkan pengampunan. Dia mungkin bersalah kepada istrinya, atau bersalah kepada ayahnya, atau bersalah kepada anak-anaknya, atau bersalah kepada rekan sepelayanan, bersalah kepada pemimpin-pemimpinnya. Ya. Saya masih ingat di Alkitab bagaimana Raja Daud mengaku bersalah. Ketika Nathan memperingatkan dia dengan sebuah ilustrasi yang sangat tajam dan begitu dahsyat. Daud sebagai raja, dia hanya tersungkur. Dia mengambil debu dan ditaruh di atas kepalanya. Dan dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku, tetapi biarlah engkau mengambil semua yang aku miliki. Aku mohon pengampunanmu. Jadi Bapak, mengaku bersalah sebenarnya adalah tindakan kasih. Karena 1 Korintus 13 berkata, kasih menutupi segala macam dosa. Banyak sekali pengalaman-pengalaman pria ketika kita melayani mereka, ketika saya melayani di berbagai kota, desa, beberapa camp di beberapa negara, ketika mereka mengaku bersalah. Sepertinya itu seperti sebuah
menemukan setitik air di tengah-tengah padang pasir yang gersang. Di mari kita setiap saat sadar kalau kita menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan sahabat-sahabat kita dengan bersedia mengatakan, aku yang salah. Saya punya pengalaman dengan anak saya nomor 1 waktu dia masih SMA di Serpong. Itu saya ingat dia kelas 1 SMA. Dia anaknya cukup tinggi, ya, cakep lah, dia lebih cakep dari ayahnya, haleluya. Dia itu main basket karena badannya cukup tinggi. Dan setiap pagi sekolah mulai jam 7.10. Tapi dia datang ke sekolah jam 6 bersama teman-teman segengnya di sekolah. Apa yang mereka lakukan? Mereka main basket jam 6, hampir 30 menit main basket. Dan mereka waktu main basket itu masih berseragam, sehingga baju mereka suka basah. Dan biasanya guru yang mengajar itu mereka komplain kepada wali kelas. Kenapa anak-anak kelas ini, saya tidak salah itu saya masih ingat 1B, kenapa selalu prianya basah kalau masuk kelas? Ketika dicari tahu ternyata ada seorang anak muda yang menjadi penyebabnya, namanya Yanson Liur. Karena dia yang suka bawa bola basket. Lalu kemudian wali kelasnya, saya masih ingat, ya, wali kelasnya itu namanya Ibu Siska. Ya, umurnya kira-kira 50 tahun. Lalu dia tulis surat kepada saya, kepada orang tua. Yang terhormat orang tua wali Yanson Liur harap menghadap wali kelas. Nah, Bapak tahu kan, kalau orang tua menghadap wali kelas, pasti karena anaknya bersalah. Lalu saya bilang istri saya, ya, waktu itu udah camp, ya, udah jadi pembicara. Jadi waktu saya bilang sama istri saya, Mami nggak usah ke sekolah. Loh kenapa? Biar aja papi yang datang. Rias dia yang datang. Haleluya. 1, 2, 3. Lalu saya datang menghadap wali kelas. Wali kelasnya itu marahnya bukan main. Oh, dia bilang, Pak Pendeta, anak Bapak itu nakal sekali. Sebenarnya dia mau bilang dengan bahasa yang lain, dia mau bilang begini. Kamu itu pendeta benar nggak sih? Masa pendeta anaknya kayak gini? Kira-kira begitu kalimatnya. Tapi dia ucapkan dengan dia berkata, anak Bapak nakal. Tapi saya sudah tahu persoalannya. Saya bilang, Bu, saya beritahu Ibu ya, mohon maaf, anak saya nggak salah. Wih, dia langsung pukul meja Ibu, wali kelasnya. Jadi siapa yang salah? Memang orang tua selalu begitu, selalu guru yang disalahkan. Saya bilang, Ibu, saya belum selesai bicara. Tolong dengar saya. Anak saya nggak salah, Ibu nggak salah, guru-guru nggak salah, satpam nggak salah, teman-teman anak saya juga nggak salah. Yang salah ada satu orang. Ibunya langsung duduk, lalu dia persilakan saya duduk. Ibu mau tahu siapa yang salah? Mau, Pak. Saya beritahu Ibu, yang salah saya bapaknya. Waduh, Ibu Siska langsung gugur air matanya. Hampir-hampir dia mau peluk saya. Tapi kalau dia peluk saya nggak mau. Kenapa? Udah tua, men. Kemudian saya pulang. Dan sebelum pulang Ibu Siska bilang begini, saya sudah wali kelas 15 tahun di sekolah ini. Kalau ada anak-anak yang nakal, kadang-kadang orang tua pukul mereka di depan guru-guru. Kadang-kadang mereka komplain ke guru-guru. Baru pertama kali saya ketemu ada seorang bapak yang anaknya bikin salah, tapi dia yang ngaku salah. Saya dalam hati, 1, 2, 3, yes. Lalu kemudian pulang sampai
sorenya anak saya panggil, kemudian saya bilang, "Nak, nggak usah takut, kamu nggak salah, papi yang salah." Kenapa papi yang salah? Kamu hanya main basket dan baju-baju kalian basah. Dulu waktu papi masih di SMP, itu kaca-kaca sekolah pecah semua. Kenapa? Papi main bola. Tapi nggak dimarahin, enggak. Kenapa? Karena kakekmu kepala sekolah. Jadi ini kan ketika anak kita begitu kan semua datang dari bapaknya. Yaitu yang disebut kita ngaku kalau bersalah. Supaya kita diampuni. Dan puji Tuhan bapak-bapak ketika setelah itu anak saya tidak pernah lagi membawa bola di luar jam olahraga. Kemudian meminta maaf, saya sering sekali meminta maaf kepada istri kalau ada kesalahan saya. Anak-anak kalau bikin salah pun bahkan saya mau minta maaf. Yang ketiga, kita bersedia untuk hidup baru, mengalami firman Tuhan. Semua akar-akar kita itu bersedia dicabut. Dan saya mendatangi beberapa hamba Tuhan yang di camp, datang di beberapa bapak rohani, dan saya beritahukan semua yang saya alami, dan mereka doakan saya supaya saya bebas dari akar-akar itu. Lalu kemudian yang keempat, kita membuktikan pertobatan kita melalui keteladanan. Ya, ingat pelajaran-pelajaran pemulihan selalu keteladanan, katanya keteladanan jauh lebih kuat suaranya daripada perkataan. Kita boleh praktek sedikit, boleh Bapak-bapak coba tolong buka videonya. Saya mau ajak kita untuk sedikit praktek. Ya. Yang sudah tahu, lakukan aja. Yang belum tahu, tolong diikuti. Boleh semua angkat jari telunjuknya dari kanan. Ya. Ikuti, ya, saudara, ikuti perkataan saya. Ya, ikuti perkataan saya. Sekarang ikuti saya. Taruh jarimu di dagu. Nah, lihat. Banyak yang masih salah kan, dagunya di mana? Nah, ada yang masih taruh di dahinya karena meniru teladan saya, meniru perbuatan saya. Padahal saya bilang ikuti perkataan saya, taruh jari di dagu. Tapi saudara, karena saya taruh di dahi, saudara ikut saya. Itu yang disebut teladan lebih kuat daripada perkataan. Karena itu semua pengajaran bisa diajarkan. Semua keterampilan bisa dilatih. Tetapi hikmat itu hanya bisa diimpartasikan melalui keteladanan hidup. Keteladanan bukan sekedar baca Alkitab supaya anak-anak kita tiru. Keteladanan bukan sekedar berdoa supaya anak kita tiru. Tapi keteladanan ketika kita meminta maaf. Ketika kita mengaku bersalah. Ketika kita mulai ambil keputusan untuk hidup berbalik dari sebelumnya. Ketika kita mulai mempraktikkan gaya hidup Kristus. Itulah sebenarnya kekuatan seorang pria diampuni. Yang kedua, saudara-saudara, pria mengampuni. Mengampuni punya 4 pengertian. Yang pertama, lepaskan ikatan. Kalau kita melukai seseorang, kemudian kita atau seseorang melukai kita, si A melukai saya, kemudian kalau saya nggak mengampuni dia, maka sebenarnya kejahatan dia itu mengikat saya. Dan saya akan ingat terus kemanapun pergi, sampai lama-lama akhirnya saya mengulangi perbuatan orang itu. Ya, kita udah dapat kali itu di camp.
Yang kedua, mengampuni itu menutup luka. Bapak tahu istilah Beelzebul? Beelzebul adalah kepala iblis, tapi sebenarnya Beelzebul juga adalah nama dari lalat hijau besar. Nah, lalat hijau besar itu, dia biasanya muncul ketika ada tempat-tempat yang busuk, ada daging yang busuk, ada ikan yang busuk, atau di tempat-tempat sampah. Jadi setiap kali Beelzebul itu melihat ada luka, dia akan mengambil kesempatan untuk bersarang di situ. Sama dengan namanya, Beelzebul itu disebut sebagai kepala iblis. Tetapi Beelzebul sebenarnya adalah lalat hijau besar yang tempat bersarangnya selalu tempat yang berbau busuk, sampah, dan semua yang busuk. Dan karena itu, ketika seseorang luka dan dia tidak menutup luka itu, maka dia sedang membuka lukanya dan membuat iblis menggerogoti terus-menerus. Sehingga iblis itu selalu mengambil, iblis itu menuduh, iblis itu mengkhianati, iblis itu selalu mengatakan hal-hal yang buruk, sehingga kita semakin luka, dan orang yang luka selalu suka melukai orang lain. Karena itu mengampuni artinya tutup luka. Yang ketiga, dalam Roma 7 diterangkan bahwa di zaman kerajaan Romawi itu ada orang-orang yang dihukum mati karena percaya Yesus. Dan cara menghukum matinya itu tidak sekedar ditembak mati, tidak sekedar dibuang ke dalam tempat-tempat asap gas, tapi juga ada yang diikat mayat di tubuhnya. Kenapa ikat mayat di tubuh? Untuk memberi efek jera kepada mereka yang menyangkal kaisar dan percaya Yesus. Makanya di zaman itu ada yang disebut martir, mati untuk Kristus. Ada yang disebut murtad, karena untuk hidup dia harus menyangkal Tuhan Yesus. Itulah sebabnya gereja percaya darah para martir adalah benih pertumbuhan gereja. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kepada para martir yang demi memperjuangkan iman Kristen, gereja bertumbuh sampai hari ini. Nah, orang-orang yang dihukum dengan mengikat mayat di tubuhnya, ya seperti kira-kira begini, mayat diikat di tubuh, lalu orang ini jalan keliling kota bawa mayat. Dan hari pertama mayatnya bengkak, hari kedua mulai busuk, mulai muncul belatung, dan belatungnya bisa makan mayat, lapis orang hidup itu. Betapa menderitanya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan juga di dalam Roma pasal 7, celakalah aku, siapa yang akan membebaskan aku dari body of death, tubuh maut ini. Syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus yang telah melepaskan aku. Artinya di dalam tubuh kita ada semua kejahatan, ada mayat yang mengikat kita, dan mayat itu bau busuk, dan karena itu Anda harus buang mayat itu dari hidupmu. Anda buang mayat itu dari dalam pikiranmu. Kenapa? Kalau tidak, saudara akan bawa mayat itu ke rumahmu, sehingga rumahmu bau mayat, bawa ke gerejamu, sehingga gereja bau mayat, dan karena itu selalu menyebarkan kematian. Dan ketika kita mengampuni, sama dengan melepaskan mayat dari tubuh kita. Sehingga tidak ada lagi tempat di mana iblis mengambil kesempatan. Dan yang keempat, saudara-saudara, mengampuni artinya memberi ruang pertobatan. Kita lihat ayatnya, ya. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Ternyata mengampuni tidak sekedar lepaskan ikatan, mengampuni tidak sekedar menutup luka, mengampuni tidak sekedar membuang mayat, tapi mengampuni juga membuat orang bertobat dan datang kepada Tuhan.
Ada sejumlah peristiwa di tanah air yang pernah kita saksikan. Ada banyak kisah-kisah nyata ketika orang-orang menyiksa anak-anak Tuhan dan mereka bertobat dan mereka percaya kepada Kristus karena diampuni. Tapi saya ingin bercerita tentang seorang hamba Tuhan di kota Kiev di Ukraina, yaitu Pastor Sunday Adelaja. Kita pernah dengar nama ini. Dia seorang kulit hitam dari Nigeria, dari benua Afrika. Ya, dia datang ke Ukraina, ke Kiev, dan dia seorang hamba Tuhan. Ya, waktu dia datang pertama kali di Kiev, itu banyak sekali orang-orang bule, karena di Ukraina itu orang bulenya besar-besar, tinggi, dan itu negara yang sangat terkenal dengan rasis yang mereka menghina orang-orang yang berbeda warna kulit. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sunday Adelaja setiap kali dia beritakan firman ataupun dia berjalan kemana-mana, orang-orang menghina dia. Cara menghinanya mereka tidak mengucapkan kata-kata, tapi seringkali dia dibuang, dia dikasih kacang goreng itu dilemparkan ke dia di jalan. Mereka lihat dia lagi di jalan, mereka buka kaca mobil dan buang pisang kepada dia. Itu artinya, hai monyet, itu pisang. Hai monyet, itu kacang. Dan itu berlangsung terus-menerus. Tapi seringkali Sunday Adelaja dia ketawa, ya dia senyum, dia tidak marah. Lalu beberapa stafnya tanya dia, Pastor Sunday, kamu dihina luar biasa. Sering sekali dibuang kepada kamu pisang, ada kadang-kadang dikasih kacang goreng. Kamu dihina sebagai monyet. Kok kamu ketawa-ketawa saja? Lalu Sunday berkata apa? Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya diciptakan seperti ini untuk menjadi penghiburan buat mereka. Wow. Itu saya waktu mendengar kisah itu, saya sepertinya merasa tidak pantas jadi hamba Tuhan ya. Seringkali masih kesal dan marah. Tapi seorang hamba Tuhan, Pastor Sunday, memberi teladan yang luar biasa. Dan sudah tahu apa dampaknya? Tidak terlalu lama kemudian, orang-orang yang pernah membuang dia pisang dan kacang goreng justru bertobat terima Tuhan Yesus. Dan tidak hanya itu, mereka bahkan menjadi pekerja-pekerja gereja di bawah kepemimpinan Pastor Sunday. Dan kita ingat waktu itu, gereja terbesar di Eropa Timur di kota Kiev, hampir 25.000 orang. Dan pengaruhnya sampai hari ini masih terjadi. Pengampunan membuat orang bertobat. Bukankah itu kedahsyatan kasih karunia yang luar biasa? Bahkan Yesus sendiri berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Dan saudara tahu ayat ini diucapkan Yesus dalam Matius 6, artinya apa? Kalau engkau tidak mengampuni orang, Bapamu tidak mengampuni engkau, artinya tempatmu neraka. Itu artinya bahasa lain. Jadi mari kita bikin daftar kita, bukan soal mengampuninya saja. Mengampuni adalah tindakan profetik ketika kita sadar kita punya akar-akar yang mengikat. Dan dari semua peristiwa itu, saya yakin kita kenal pria ini. Dia ditangkap pada hari Kamis malam. Di situ dia sudah mulai disiksa. Dia dimasukkan ke penjara bawah tanah tanpa pakaian. Saya puji Tuhan dapat kesempatan ke Israel dan sempat masuk ke penjara bawah tanah itu. Waktu saya turun ke situ saya pakai jas.
Saya bayangkan tengah-tengah malam Yesus diturunkan tanpa baju. Pagi-pagi dia diangkat ke atas, kemudian dia diadili oleh imam besar, dia diadili oleh Pilatus. Ya. Udah mulai disiksa berdarah-darah, dia memikul salibnya dan menuju taman Bukit Golgota. Jam 9 pagi dia harus terpaku di atas kayu salib. Panas terik di atas Bukit Golgota itu. Tiba-tiba jam 12 berubah cuaca menjadi dingin, gelap gulita. Seluruh tubuh yang sudah luka memar itu kena air es. Betapa sakitnya. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Dalam titik nadir itulah dia melepaskan pengampunan yang dahsyat. Kita mengaku sebagai muridnya. Kita mengaku sebagai anak-anaknya. Kita mengaku hamba-hamba Tuhan. Kita tidak sedang disalibkan. Kita hanya duduk, kalau offline, duduk di gereja di ruang ber-AC. Mendengar firman, habis itu makan dan minum. Sekarang online kita hanya duduk di kamar kita untuk mendengar firman. Tapi suruh mengampuni, nggak mau. Saya ingin menyatakan satu prinsip. Berhentilah jadi murid Kristus. Berhentilah jadi orang Kristen. Kalau hanya untuk mengampuni saja, Anda masih menahan. Justru mengampuni sebenarnya adalah tindakan profetik untuk menyelamatkan orang lain. Karena itu saya tantang saudara-saudara malam hari ini. Pandang salib itu. Pandang Kristus itu. Dia bikin keputusan sebagai model buat kita. Sudah berapa tahun kita dengar firman Tuhan. Sudah berapa usia kita berjalan dengan firman Allah. Malam ini saya tantang saudara-saudara. Ambil keputusan radikal. Siapapun yang pernah melukai engkau, siapapun dia, tidak peduli statusmu benar atau salah. Nah, Yesus tidak pernah berbuat salah, tapi dia memutuskan untuk mengampuni dunia dan segala isi. Saya punya banyak pengalaman yang luar biasa ketika saya dilukai. Saya tidak mau simpan mayat di tubuh. Saya tidak mau kesalahan orang mengikat saya. Saya tidak mau luka itu dibuka. Saya memilih untuk mengampuni. Bukan main sakitnya, tapi saya juga sadar sakit yang saya alami tidak sehebat sakit yang Kristus alami. Karena itu malam ini saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk datang kepada Tuhan, mengambil keputusan yang radikal bersama dengan Tuhan. Kita melepaskan pengampunan, supaya celah itu ditutup, dan kita layak menjadi pria-pria yang mulia, membawa keluarga kita untuk mengalami kasih karunia.